mulai. Assalamualaikum. Apa kabar penduduk bumi? Sore berbahagia ini kita berada di kilometer 82. Kita melihat ada aktivitas warga yang sedang memblokade pakai seng dan beton juga di dalam. Seperti yang kita sampaikan beberapa minggu yang lalu bahwasannya ini belum diganti rugi. Tapi kita akan tanya informasi selanjutnya. Kita terus melihat aktivitas warga bersama pemilik tanah yang kabarnya sampai hari ini belum dibayar oleh pihak-pihak yang terkait dalam pembangunan jalan tol yang berada di kilometer 82. Bu, boleh sedikit kita tanya, Bu? Boleh. Ini kan Ibu sedang mempagar pakai seng dan juga ada beton ini. Ya. Ini kenapa harus Ibu lakukan seperti ini, Bu? Apakah sebelumnya dalam seminggu, 2 minggu, 3 minggu sebelumnya sudah dilakukan perundingan lagi dengan pihak yang terkait? Hampir 3 bulan yang lalu, 2 bulan lebih. Udah ada perundingan, ada perjanjian ditandatangani Pak Camat, Pak Lurah, dan Bu RT. Tapi sampai sekarang tidak ada kemajuan. Penawaran aja belum ada. Berdiri kita, Oke, Bu, sambil berdiri kita lihat ini. Katanya itu 30 hari kerja mulai tanggal 22 bulan 6 Juni. Juni. Tapi sampai sekarang belum ada apa-apa. Dan yang datang pun bukan ada apa-apa mengasih angin segar, enggak. Pokoknya minta tolong dibuka gerbang itu aja. Tapi saya tidak mau. Udah kurang apa baik lagi saya. Lantaran dikonstruksi dulu, dikerjakan dulu, belum terima uang sepeser pun saya kasih. Lantaran saya tahu ini proyek pemerintah. Saya mendukung pembangunan 100%, Pak. Tapi saya kecewa. Dengan ini saya tutup gerbang dengan kekecewaan saya. Sebetulnya dengan berat hati saya menutup gerbang ini. Tapi apa boleh buat? Saya dijajah ini, Pak. Bukan lagi ditindas, dijajah. Setahu saya ini bendera merah putih 75 tahun kita sudah merdeka, Pak. Tapi saya masih dijajah dan ditindas. Jadi saya ini dengan berat hati menutup akses jalan lantaran saya belum menerima serupiah pun. Tapi udah 80% pekerjaannya selesai. Jadi kalau selesai nanti pekerjaan, kemana saya mengadu? Orang ini nanti sudah pulang semua. Lantaran udah 2 bulan setengah saya tunggu-tunggu sampai sekarang tidak ada perkembangan apa-apa. Udah diapakan di PN, udah di konsinyasi, tapi penawaran aja sampai sekarang belum ada. Dan perlu diketahui tanggal 5 bulan 8 ada undangan sama kami masyarakat 2 orang. Ada undangannya dari pihak yang terkait atau pihak gubernur atau pihak presiden? Pak, gubernur. Undangannya kami nomor 22 dan 23. 2 hari sebelum rapat dikasih tahu kita bahwa rapat ditunda. Tapi ternyata rapat itu jadinya rapat itu. Tapi kami tidak dikasih ke sana oleh Bu Mona Lisa dan Pak Tony. Katanya rapat ditunda lantaran ulang tahun Riau. Padahal ulang tahun Riau tanggal 9 yang saya tahu. Tapi rapat itu tanggal 5. Tapi orang itu jadi rapat. Ada apa ini? Saya bertanya, ada apa? Saya curiga. Buktinya ada undangan sama kita. Tapi di cancel katanya. Tapi orang itu jadi rapat. Saya tahu itu. Lantaran saya berada di Pekanbaru. Jadi ini udah ditawarin kami. Kami ada suratnya naikin camat, naikin lurah, naikin Bu RT, tapi tidak dihargai. Sampai sekarang nggak ada apa-apanya. Jadi kita masyarakat ini kayak ditindas ini, Pak. Kayak belum merdeka dibikin. Saya tahu 75 tahun udah merdeka, tapi kami kayaknya belum merdeka dibikin ini. Jadi kami mohon kepada pemerintah, khususnya Provinsi Riau. Tengoklah warganya di 82. Kami ditindas Pak Gubernur, SK Gubernur katanya, SK Gubernur BMN pertama. Tapi kenapa di samping saya ini dia, sebatas saya dibayari nih Pak, dipotong 17 meter cuman dengan nama Semangat Sembiring dan Bulat Simon Sembiring. Dan di depan ini Pak, ada juga 3 orang Pak, 3 orang. Dari di gerbang tol seksi 3 ini ada 5 orang dibayar. Kenapa kami lantaran lebar tidak dibayar? Padahal udah dibuat perjanjian dengan camat, lurah, RT.
dan ditandatangani oleh HKI, PPK, dan Pak Camat, Pak Lurah, dan Ibu RT, dan kami sama Donatan Ginting. Tanah kami ini bersertifikat, Pak, ini nomornya. Buat penduduk bumi bisa dilihat ada sertifikat Ini tertera. dia sertifikat, Pak. Satu atas nama Jonathan Ginting tahun 2004, Pak. Ini atas nama saya Medan Ripka Surbakti 2014. Yang saya tahu undang-undang di Agraria atau BPN 5 tahun nggak ada masalah, udah sah. Ini 2004, Pak. 16 tahun yang lalu udah sertifikat. Saya punya ini 6 tahun yang lalu. Ini saya punya SKGR tahun 87, Pak. Yang keluar sertifikat 2014. Tahun 87 udah ada SKGR saya. Tahun 2014 saya sertifikat. Dan perlu diketahui di gerbang ini tidak ada pipa, tidak ada tower, tidak ada tanda-tanda kehidupan Chevron. 1 kilometer dari sini baru ada pipa. Jadi jangan dibuat-buat lah. Kita udah 3 kali ke DJKN. 3 kali ke DJKN, kedua kali pertama dengan Ibu Sianturi, dengan DPR saya. Kedua kali dengan Pak Denny. Pak Denny menyatakan bahwa semua memang dari Rumbai, Dumai, 100 meter kanan kiri, Pak, kami bilang. Situ DPR yang mewakili hari itu, Pak Aryadi Tarigan. Dia bilang ada spot-spot tertentu. Ketiga kali saya ke sana lagi, itu tidak kami masyarakat ke sana. Saya sempat videokan dengan Pak Denny. Apakah benar dari Rumbai Pekanbaru 100 meter kanan kiri? Iya, kalau ada pipa. Di tempat saya ini kalau ada pipa, bisa saya bayari. Biarpun saya miskin petani, kalau ada memang sini pipa, berarti saya berbohong, bisa saya dipidana. Ini tidak ada sini tanda-tanda kehidupan Chevron. Tidak ada pipa, tidak ada tower, tidak ada patok. Yang di sertifikat saya yang tertulis 17 meter DMJ, daerah milik jalan. Itu tertera. Artinya ini di luar dari DMJ pemerintah ya, Bu ya? Ya, ini di luar, yang saya pagar di luar 100 meter ke belakang. Lantaran 100 meter udah diskusi. Padahal saya udah melakukan PMH, perbuatan melawan hukum. Sekarang lagi di MA, belum inkrah. Tapi udah dieksekusi di belakang. Yang dieksekusi di belakang, yang mirisnya lagi, NJP saya 64.000. Saya dibayar 26.000. Itukah sila kelima? Tidak ada keadilan, Pak. Bilang Pak Jokowi ganti untung. Tapi ternyata saya ganti buntung, 3 kali buntung saya dibikin. Bukan lagi untung, buntung. Kepada Bapak Jokowi. Saya sangat menghargai Bapak Jokowi. Sayalah panas Pak Jokowi. Tapi ini saya yakin, saya udah ke istana Bapak, istana negara. Saya yakin ini bahwa Bapak Jokowi nggak tahu ini. Tapi tolonglah kepada teman-teman viralkan nanti ini. Saya memang udah capek. Dibilanglah BMN, inilah itulah. Ini udah ditawari 300.000 lagi. Datang dia nawarkan 300.000 per meter. Oke, saya mau. Tapi sampai sekarang tidak ada buktinya bahwa udah 2,5 bulan. Tapi tidak ada kemajuan, maka saya tutup. Sebetulnya saya berat hati menutupnya, Pak. Lantaran saya tahu di proyek Pak Jokowi. Sangat berat hati saya. Tapi saya udah ke Komnas HAM, udah ada balasan. Saya udah ke KSP. Saya udah ke BPN RI. Udah ke PUPR. Kalau di Riau ini semua udah saya surati. Buktinya ada ke kantor gubernur udah 2 kali. Maka waktu saya diundang di kantor gubernur tanggal 5 Agustus. Saya sangat senang. Tapi 2 hari sebelum rapat itu di WA saya oleh Ibu Mona Lisa dan Pak Tony bahwa rapat ditunda. Tapi kenyataannya rapat itu terjadi. Ada apa? Saya curiga aja. Nggak usah saya bilangkan apa. Kalau tadi saya jadi rapat di kantor gubernur, saya akan bukakan fakta semua. Apa saja yang sudah terjadi. Ini 5 sekarang udah dibayar di sekitar sini 5. Kalau sudah dibayar semuanya 5. 5. Berarti tinggal 2 yang belum dibayar. Bukan, yang dibayar katanya kan BMN. Ya. Kenapa yang 5 orang ini dibayar? Itu sekarang pertanyaan. Dengan harga bervariasi. Ada yang 500.000, ada yang 265.
Yang saya tahu di pinggir pun 650. Tapi kita memang ditawarkan 300 udah oke. Tapi sampai sekarang tidak ada pembayaran. Proyeknya ini udah 80% selesai, Pak. Kurang apa saya biarkan. Dengan jaminan, nggak ada jaminan. Saya percaya lantaran udah neken camat, lurah, RT. Kalau di kecamatan itulah paling berharga kalau di aku ya. Dengan Bapak ini. Inilah Pak Jonathan Ginting. Kami sudah tua. Jadi sekarang kalau belum dibayar saya tidak mau buka akses. Kalau memang mau itu dipidanakan, saya pidanakan lah. Kalau memang mau pidanakan. Tanah saya bersertifikat itu aja. Baik, buat penduduk bumi sebagai informasi tambahan bahwasannya dari lebih kurang sebulan lalu kita hadir di sini melihat aktivitas warga di Pagar Besi. Tetapi hari ini lebih ditambah kepada seng, beton dan sebagainya. Artinya memang berapa minggu sebelum lalu memang diundang oleh pihak gubernur ya, Bu? Iya. Tetapi tanggal 5, tetapi pada tanggal 9-nya mereka dikirim tanggal 3 dikirim WA ditunda. Tidak ditunda rapat, tapi orang itu jadi rapat. Tapi informasi yang Ibu dapat ini jadi rapat di kantor gubernur. Jadi kami minta kepada penduduk bumi dimanapun yang lagi menonton saat ini, mohon Ibu ini minta bantu kepada kita semua untuk ini di-share informasi ini supaya kepada Bapak Presiden Republik Indonesia dan Bapak Gubernur Riau, Bapak Samsua bisa mendengarkan keluh kesah Ibu ini yang bukan sehari 2 hari lagi persoalan hari ini, tetapi mungkin sudah sampai ke telinga tapi belum turun ke lapangan. Kami berharap dengan adanya informasi ini, saat ini kami meminta seluruh masyarakat untuk saling bantu untuk informasi disampaikan kepada Bapak Gubernur Riau dan Bapak Presiden untuk melihat langsung apa sebenarnya polemik yang terjadi di gerbang tol Kandis Utara di Jalan Tol Pekanbaru Duma yang terletak di kilometer 82 Kecamatan Kandis. Baik, ini ada Ibu Medan Ripka dan ini ada Bapak Jonathan Ginting. Kita ingin nanya dulu, Pak. Sama seperti Ibu nih yang Ibu rasa nih, Pak ya? Ya, sama. Janji ke janji aja, Pak? Ya, betul. Jadi kalau kemarin adalah menantu Ibu Jonathan Ginting dan ini adalah Bapak Jonathan Ginting sendiri. Beliau kemarin kurang sehat dan hari ini akibat bendera merah putih merupakan simbol perjuangan sampai titik daerah penghabisan sehingga Bapak ini hadir untuk menuntut haknya. Ya. Benar tanah Bapak ya? Benar. Sertifikat juga? Ya, sertifikat. Sertifikat 2004. Jadi kepada penduduk bumi mohon di-share informasi ini sehingga Bapak Presiden Jokowi dan Gubernur Riau melihat inilah sebenarnya yang terjadi di Kecamatan Kandis. Mudah-mudahan dengan tayangan yang kedua kali ini Pak Gubernur turun langsung ke lapangan dan informasi ini kita akan berikan langsung kepada Bapak Gubernur. Mudah-mudahan apa yang menjadi harapan ibu-ibu kita ini bisa diselesaikan oleh PP yang terkait yang karena informasi mau diresmikan nih, Bu. Iya, katanya gitu kabar burung ya. Belum pasti, tapi kabar burung katanya tanggal 28. Jadi saya menutup akses jalan ini lantaran ini tanah saya. Tanah saya yang saya tahu tidak ada warga lain yang mengklaim tanah ini. Lantaran kita bersertifikat, bukannya SKGR, bukannya apa. Sertifikat. Jadi perlu juga diketahui bahwa tanah kita ini katanya BMN. Jadi yang lain nggak BMN. Kalau 100 meter semua ke sana lah. Sampai Dumai Pekanbaru, sampai Dumai kan. Jadi ini nggak. Ada yang dibayar. 5 orang ini dibayar di gerbang seksi 3 ini. 5 orang. Ada buktinya sama saya yang udah dibayar. Kita cukup bukti. Tidak mengada-ngada. Fakta. Jadi perlu diketahui bahwa inilah kami yang ditindas. Saya seorang janda, Pak. Mungkin itulah kelebihan seorang janda. Kami tidak menghambat pembangunan. Sangat setuju. Sangat kami dukung pemerintah untuk jalan tol ini, sangat mendukung. Tapi janganlah kami dikorbankan, Pak. Apalagi saya seorang janda. Jangan dikorbankan, Bapak ini seorang duda. Kami sudah tua. Janganlah dibikin capek. Kasihan rakyatnya, Pak. Kasihan. Udah 3 tahun berjuang ini, Pak. 3 tahun. Kenapa sebagian dibayar, sebagian enggak? Adillah, sila kelima keadilan. Adillah dalam berapa ini, jangan yang lain dibayar, yang ini enggak, yang sana dibayar, yang ini sehamparan, Pak. Tidak ada di sini pipa 1 kilometer ke arah kebun sana baru ada pipa. Jadi kita menghimbau atau meminta tolong kepada Pemda setempat
umumnya untuk mendengarkan keluh kesah kami rakyat kilometer 82. Kami sangat setuju pembangunan ini, sangat setuju. Lantaran ini proyek nasional. Dan tanam tumbuh kami pun gitu, Pak. Ada yang sawit saya 375, ada yang 3 tahun 500. Jadi janganlah pilih kasih, samalah, adillah. Jangan yang ini dibayar gini, yang itu dibayar gitu. Janganlah, sama semua. Kita semua masyarakat Indonesia sama di mata hukum. Kita negara hukum. Tidak ada lebih, tidak ada kurang, sama. Biarpun dia baju apa, sama. Jadi itulah keluh kesah kami. Mohonlah kami diperhatikan rakyat kecil ini. Baik, buat penduduk bumi, karena kita lagi hujan juga, tapi dengan ibu ini sama berjuang di lapangan. Simbol merah putih adalah simbol perjuangan Indonesia sudah mereka selama 75 tahun. Namun yang dirasakan ibu ini pada sore berbahagia ini belum terasakan yang nama kemerdekaan secara pribadi, yaitu kepemilikan haknya belum dibayarkan oleh pihak-pihak yang terkait. Terakhir, kami mohon kepada buat penduduk bumi, ibu ini dan bapak ini minta bantu kepada kita semua. Mohon informasi ini share. Semoga Presiden Republik Indonesia dan Bapak Gubernur Riau mendengarkan keluh kesah ibu ini dan turun langsung ke lapangan sehingga memanggil pihak-pihak yang terkait untuk dimediasi persoalan ini. Tetapi karena informasi yang kita dapat, pintu tol akan diresmikan dalam akhir bulan Agustus ini. Bu, terakhir Bu, ini ada lagi terakhir Bu. Saya tidak lagi ada yang apa, tapi saya mohon kita negara hukum. Jadi perlakukanlah masyarakat ini, warga ini sama, itu aja. Sila kelima dipakailah, itu aja. Sila kelima, Pancasila, sila kelima. Jadi semua di Pancasila itu ada. Jadi mohonlah. Saya itu aja. Merdeka! Merdeka! Ya. Baik, buat penduduk bumi, saya Joni Saputra dari Sakekini mengabarkan untuk penduduk kondisi lagi hujan deras ini. Kita akan akhiri segmen ini, kita akan mengikuti segmen lain. Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.